Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita masih bisa silaturahim dan bisa bertemu kembali ya. Mudah-mudahan kebaikan, rahmat, dan ridha Allah SWT masih selalu beserta kita semuanya di malam Jumat ya. Di malam Jumat fase maghfirah kalau puasa Ramadan kali ini. Mudah-mudahan diberi kelancaran ya semua. Jadi berita terupdate meneruskan diskusi dan menjawab, menanggapi pun juga memberikan pandangan berkaitan dengan isu yang update yang ditanyakan oleh rekan-rekan semuanya. Dalam beberapa kesempatan saya juga sudah banyak menyinggung ya. Jadi kali ini yang masih update saja yang berkaitan dengan istilah larangan mudik itu kan. Jadi memang banyak sekali kemarin rekan-rekan yang bertanya berkaitan dengan mudik ini kan. Ada yang pengen mudik tapi dilarang, kemudian ada juga yang sudah tidak ingin mudik biar aman dan sebagainya. Lalu kebijakan pemerintah berkaitan dengan mudik itu seperti apa sih sebenarnya? Ini saya bacakan basis datanya ya nanti sebelum kita memberikan pandangan. Jadi ini saya kutip dari kompas.com. Aturan lengkap larangan dan pengetatan mudik lebaran 2021. Pemerintah secara resmi telah melarang mudik lebaran selama tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Hal itu diumumkan dalam surat edaran nomor 13 tahun 2021 dari Satgas Penanganan COVID-19 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 2021 atau 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Pengetatan persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri PPDN 2 pekan sebelum dan sepekan setelah masa peniadaan mudik yakni tanggal 22 April sampai 5 Mei 2021 dan tanggal 18 sampai tanggal 24 Mei 2021. Nah, kemarin itu memang pada proses dan fase ini ya, kemarin memang banyak sekali saya mendapat pertanyaan. Sebenarnya kan induknya adalah tanggal 6 sampai 17. Kenapa sebelum dan setelah ada pengetatan dan ada pembedaan secara tidak adil dalam hal teknis ini seperti apa itu kan kemarin berkaitan dengan ruang ini. Nah ini ada banyak aturan ya, nanti sepintas juga bisa dilihat rekan-rekan, nanti saya berikan pandangannya. Ini larangan mudik masa berlaku ya, ini induknya kan tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Sasaran berlaku bagi semua masyarakat yang melakukan perjalanan antar kota, kabupaten, provinsi maupun negara baik yang menggunakan moda transportasi darat, kereta api, laut maupun udara. Nah, kemarin juga polemik ketika sasarannya adalah ketika kemarin hanya PNS. Karena kan PNS ini di bawah di Kementerian Aparatur dan Birokrasi pun juga di bawah Kementerian Aturan Dalam Negeri. Kemudian ada juga yang masyarakat umum seperti apa. Dan bahkan kemarin Wapres sendiri mengusulkan khusus santri ya sudah boleh mudik saja, akhirnya dibantah oleh Kementerian Agamanya juga. Nah ini kan dalam hal teknik juga tidak ada keseragaman dalam melakukan kebijakan ini itu kan. Pengecualian. Nah, poinnya ada kendaraan distribusi logistik kelompok masyarakat dengan keperluan perjalanan non mudik. Di sana ada dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka, anggota keluarga meninggal, ibu hamil, kepentingan dan sebagainya. Ini banyak ya, di sana ada surat izin perjalanan atau surat izin keluar masuk. Di sini juga ada beberapa pengecualian. Di sana ada pegawai pemerintah ASN, pegawai BUMN, BUMD, juga anggota TNI Polri. Terus ada printout juga pegawai swasta, informal, masyarakat. Nah ini juga harus ada screening
Pelaku perjalanan akan diperiksa kelengkapan dokumen berupa printout surat izin perjalanan, juga tes hasil COVID, PCR atau rapid test, antigen genus, di pintu kedatangan atau pos kontrol yang ada di rest area, perbatasan kota besar, titik pengecekan, dan titik penyekatan daerah aglomerasi. Ini saya lanjutkan. Pengetatan persyaratan di sana ada macam-macam ya. PPDN penggunaan transportasi udara, laut, kemudian perjalanan rutin di wilayah terbatas, kemudian ada banyak sekali ini, ada sanksi. Nah, sanksinya ini yang penting nanti kita cermati bersama. Setiap pelanggar terhadap SE nomor 13 tahun 2021 akan dikenai sanksi berupa denda, sanksi sosial, kurungan, dan atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini peraturan perundang-undangan memang Undang-Undang Karantina Kesehatan ya, 6 tahun 2012 yang seolah-olah di sana bilang kalau sanksi pidana yang dianggap menghalang-halangi upaya peningkatan dari kesehatan itu sendiri ya. Itu panjang cerita, kemarin sudah saya banyak diulas. Ini banyak juga. Nah, itu saya kutip sepintas ya basis data yang sudah berlaku yang sekarang. Saya tutup dulu sebentar. Nah, itu ya, jadi basis data yang berlaku pengetatan larangan mudik sekarang. Nah, lalu sebenarnya proses larangan mudik kemudian berkaitan dengan proses COVID-19, pandemi dan sebagainya secara umum, aturan teknis dan sebagainya bisa dicermati. Pandangan-pandangan saya sudah banyak saya kupas secara umum, detail dan sebagainya. Pada poinnya yang ingin saya menganalisa dan merangkum dari pertanyaan rekan-rekan semua berkaitan dengan larangan mudik ini. Sekarang aturan terakhir apa sih berkaitan dengan konteks kebijakan pandemi ini sebenarnya? Yang jelas memang semua aturan, baik dari peraturan pemerintah, kemudian berkaitan dengan PSBB itu sendiri sebagai turunan dari Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, kemudian juga berkaitan dengan Kepres, khususnya Kepres 12 tahun 2020 ini yang sering saya katakan kepada rekan-rekan semua, dan juga jurnalis yang tanya bahwa kepala daerah masih sebagai ketua Satgas COVID. Ini yang penting juga. Nah, kemudian yang tidak kalah penting aturan sekarang apa? Nah, ini aturan sekarang masih berlaku PPKM. PPKM ini adalah PPKM mikro. Dan ini kemarin juga sudah mulai berlaku sejak Januari kemarin ya, kalau kita ingat. Kemudian ada pengetatan sampai mikro. Kemudian diikuti oleh perkembangan pandemi ini sebenarnya masih dianggap belum reda, apalagi ada kasus di India yang juga mengkhawatirkan itu kan. Makanya Indonesia melarang aturan mudik. Nah, sekali lagi tadi saya sudah menyinggung bahwa PPKM Mikro yang sekarang juga aturannya berada di aturan Kementerian Dalam Negeri sekarang masih berlaku secara teknis iya. Induknya sekarang larangan mudik. Persoalannya larangan mudik boleh atau tidak, itu pertanyaannya. Jadi induk larangan mudik itu tanggal 16 sampai tanggal 17. Sebelum dan sesudahnya seperti apa? Tadi saya sudah menyebutkan basis datanya. Lalu kita lihat realitas di lapangannya seperti apa. Dalam beberapa kesempatan di daerah saya lihat, kemudian kebijakan kepala daerah pengetatan dan penyekatannya belum ada satu komando khusus yang konsisten, artinya masih beda-beda. Nah, ini artinya larangan mudik itu belum efektif. Ada yang dicek kesehatannya, kemudian dianggap tidak layak, disuruh putar balik. Ada juga yang langsung dilepas. Kemudian ada juga yang seolah-olah sudah ada larangan mudik penyekatannya, padahal induknya tanggal 6 sampai tanggal 17. Nah, yang ingin saya sampaikan sebenarnya seperti apa berkaitan dengan larangan mudik ini. Saya berharap
kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik ini harus konsisten dan satu komando, khususnya di kementerian-kementerian terkait, khususnya kalau transportasi berkaitan dengan Kementerian Perhubungan, koordinasi dengan petugas aparat di lapangan. Harus konsisten dan satu komando aturan biar di bawah tidak ada pemberlakuan yang tidak adil atau tidak sama. Ini yang dikhawatirkan masyarakat itu kan, dan kekhawatiran karena beritanya juga beberapa hal yang masih simpang siur itu kan. Nah, kemudian kalau memang sudah ada larangan mudik ini seperti ini, sebenarnya koordinasi dengan aparat di daerah juga harus ditingkatkan. Ada istilah Forkompinda ini biar ada kesamaan. Jujur saya pribadi untuk tahun ini berkaitan dengan larangan mudik memang saya katakan sudah tidak relevan sebenarnya, karena kan juga mudik dengan prokes kan juga bisa. Kemudian nanti kalaupun toh mudik setelah sampai di desa pun di kampung juga pemerintah daerah sampai perangkat desa di sana juga sudah ada pengetatan, mungkin ada isolasi mandiri dan sebagainya. Prokes masih dijalankan. Nah, inilah yang istilahnya ada diskursus keadilan, seolah-olah larangan mudik itu diberlakukan, kemudian tempat-tempat pariwisata, kemudian kerumunan lain masih dibolehkan. Nah, fase dan celah inilah yang menimbulkan distrust masyarakat itu berkurang. Publik itu bertanya-tanya kebijakannya konsisten apa enggak sih seperti ini. Masa larangan mudik itu kan hak warga negara, masa dihalang-halangi. Tanpa menafikan kita taat prokes, iya wajib. Pun juga kita harus menjaga pandemi biar cepat mereda, iya. Cuma yang saya tekankan di sini bersama rekan-rekan, harus konsisten kebijakan ini sampai tingkat bawah, harus ada evaluasi biar warga tidak dirugikan. Dan bersama teman-temannya menolak kalau sampai ada sanksi pidana ataupun bahkan ada sampai sanksi denda. Kasihan juga masyarakat yang mudik di jalan, di sana ibaratnya mau ketemu keluarga, mau ngasih uang dan sebagainya, keluarga di jalan malah kena denda, kemudian kena sanksi pidana. Ini tidak relevan lah saya rasa. Saran saya lebih baik diingatkan saja, kalau masih ada yang melanggar jangan sampai ada sanksi seperti itu. Itu ya demikian dari saya yang singkat ini berkaitan dengan larangan mudik. Harapannya tetap bismillah kita tetap jaga protokol kesehatan buat rekan-rekan semua, dan juga bagi rekan-rekan semua yang sudah mudik, selamat jalan, hati-hati di jalan, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat rekan-rekan aparat yang bertugas di lapangan juga selamat bekerja. Saya yakin juga rekan-rekan teman-teman kita semua ya, jadi TNI Polri di sana juga saya yakin menjalankan tugasnya. Pun juga saya berharap juga di sana harus persuasif ya, jadi jangan terlalu represif untuk menindak masyarakat yang mudik. Pun juga dari kepala daerah di seluruh Indonesia tentunya dengan perangkat yang ada di desa ini juga harus ada koordinasi yang jelas biar ada konsistensi kebijakan dan juga diskusi keadilan tidak dipertanyakan. Jangan sampai hal kecil larangan mudik seperti ini menjadi distrust masyarakat, akhirnya lengah terhadap pandemi yang masih seperti ini. Tapi kita yakin ini juga tidak akan lama itu kan. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dan pandangan mudik boleh atau tidak, itu pertanyaan dari rekan-rekan kemarin. Insya Allah nanti bisa disambung lain waktu, kita kawal bersama ya nanti berkaitan dengan larangan mudik ini sendiri. Demikian dari saya, insya Allah bisa disambung lain waktu. Beda jangan ngambekan, beda jangan baperan. Berbeda karena kita saudara, berbeda karena kita Indonesia, kita sama-sama belajar bareng, mudah-mudahan bermanfaat. Bersama-sama berbuat bermanfaat buat umat bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.